Di saat telat pemirsa didapatkan tentunya oleh Etam Beckham Putra. Dominasi permainan Persib tumbang hadapi Persita di akhir laga. Drama penalti lucu awal mula petaka kekalahan Persib. Wak Umu sampai ngamuk ke lapangan. Komentar pedas Mark Klok soal pemindahan venue Persita versus Persib. Persib bagi fokus di dua kompetisi. Andre Jung mulai terkoneksi. Eliano lepas dan ada peluang tapi Kozu. Dominasi permainan Persib tumbang hadapi Persita di akhir laga. Berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Persib jadinya bisa unggul lebih dulu dari peluang penalti Lujo Goekojea pada menit ketiga. Namun sayang, tendangannya dapat ditepis kiper Persita. Persita akhirnya mampu membuka keunggulan jelang jeda turun minum lewat tendangan set piece Yavon Gusainov. Dalam 45 menit kedua, Persita menggandakan keunggulan lewat tendangan Esal Zahrul dari luar kotak penalti. Persib hanya mampu mencetak satu gol balasan dari sundulan Beckham Putra di penghujung waktu tambahan babak kedua. Hasil tersebut membuat Persib turun ke peringkat 6 klasemen Super League, sementara Persita naik urutan 9 dengan koleksi poin yang sama, yaitu 10. 20 menit awal babak pertama, Persib mengambil inisiatif serangan lebih dulu. Mau Bandung bahkan sudah mendapatkan hadiah penalti pada menit ketiga karena handball pemain Persita. Lujo yang maju sebagai eksekutor penalti Persib gagal menjalankan tugasnya karena dapat diblok oleh kiper Persita Igor. Tom Haye melepaskan tembakan percobaan, Beckham Putra dan Lujo menghasilkan peluang tetapi belum bisa dikonversikan menjadi gol. Tempo laga berlangsung rendah, Persita coba menekan dari sisi sayap dan dalam beberapa kesempatan dari sisi tengah. Pada menit 25, Kicaraka juga menghasilkan peluang dari sundulannya setelah memanfaatkan umpan silang Raiko. 9 menit berselang, giliran Tom Haye yang melepas tembakan percobaan dari luar kotak penalti. Pada menit 42, Persita berhasil membuka keunggulan lebih dulu dari Persib. Tendangan set piece Yavon Gusainov yang tak jauh dari garis kotak penalti berdarat mulus ke gawang Persibek. Set piece tersebut berasal dari tangkapan yang kurang sempurna dari kiper asal Inggris tersebut yang mana keluar dari garis kotak penalti. Di awal babak kedua, Persib hampir menyamakan kedudukan dari sundulan Baros yang memanfaatkan umpan silang Beckham. Namun sayang, bola sundulan Baros masih melebar ke sisi kiri gawang Persita. Anak asuh Bojan Honda melakukan berbagai cara untuk bisa mencetak gol balasan. Bermain dengan umpan-umpan pendek, transisi tetapi masih kesulitan menembus pertahanan Persita yang lebih dalam ketika bertahan. Di injury time babak kedua, Persita menggandakan keunggulan 2-0 lewat tendangan Esal Zahrul dari luar kotak penalti. Di sisa waktu yang ada, Persib masih mencari peruntungan gol balasan. Beckham berhasil memperkecil ketertinggalan dengan sundulan setelah menerima umpan silang William. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Persib kalah 2-1 dari Persita. Drama penalti lucu awal mula petaka kekalahan Persib. Wak Umu sampai ngamuk ke lapangan. Persib sempat mendapat penalti di awal laga, tetapi gagal dieksekusi dengan baik oleh Luciano Lujo Goekojea. Drama penalti lucu ini menjadi viral, lantaran ada yang aneh saat pemain asal Argentina itu gagal mengeksekusi tendangannya. Luciano sebenarnya sempat mendapatkan kesempatan untuk menyabar bola rebound atas lapisan bola yang gagal ia masukkan. Bola memantul kembali ke arah Luciano, namun ia tak menyabar bola melainkan hanya melewatinya saja. Sontak aksi itu membuat semua pemain menjadi bingung dan terheran-heran. William tampak terkejut dan menunjukkan gestur pertanyaan mengapa pada Lujo. Selain itu, Tom Haye terheran dengan membuka kepalanya dengan terkejut. Dan Luciano sendiri tampak menyesal dan menutup mukanya dengan tangannya. Jika dilihat dari tayangan ulang, tampak Lucio ingin memberikan bola rebound itu kepada pemain Persib di belakangnya. Namun buruknya komunikasi membuat bola hanya menggelinding nganggur dan diselamatkan oleh bek Persita. Akhirnya, Persib gagal untuk unggul cepat di babak pertama yang bisa saja mengubah hasil pertandingan. Karena momentum unggul cepat itu bisa membuat mental para pemain bisa lebih tenang dan fokus. Di sisi lain, tendangan bebas yang berbuah gol pertama dari Persita juga menjadi perdebatan. Tampak sekilas, tangkapan bola Adam memang sudah keluar garis. Namun, jika dilihat lebih detail lagi, dari siaran ulang, bola masih sejajar dengan garis. Hanya badan dan kaki Adam yang sudah keluar dari garis. Namun VAR tak mengecek lebih detail lagi, wasit tetap menghadiahi Persita tendangan bebas yang jaraknya sangat dekat dengan gawang. Atas insiden itu, terlihat staf Persib protes dengan keputusan wasit.
Bahkan Wak Umu sampai turun ke lapangan dengan emosi untuk memprotes keputusan wasit. Persib bagi fokus di 2 kompetisi, Andre Jung mulai terkoneksi. Persib Bandung saat ini memang tengah dihadapkan pada tantangan besar dengan harus membagi fokus di 2 kompetisi berbeda. Setelah menghadapi Persita Tangerang pada Sabtu malam, mau Bandung kini bersiap untuk melakoni laga penting lainnya. Terdekat, mereka akan bertandang ke markas Bangkok United pada Rabu 1 Oktober di Biji Stadium dalam lanjutan AFC Champions League 2 2025-2026. Di tengah padatnya jadwal pertandingan, striker anyar Persib Bandung, Andre Jung mulai menunjukkan perkembangan positif dan mulai terkoneksi. Andre Jung sudah memberikan kontribusi nyata bagi Persib, berupa catatan assist dalam kemenangan tim atas Arema FC pekan lalu. Ia pun mulai terkoneksi dengan sistem permainan Persib yang disusun pelatih Bojan Hodak. Ia bisa memberikan operan cermat untuk gol William Barros ke gawang Arema FC yang menyamakan skor 1-1 sebelum akhirnya Persib menang 2-1. Andre Jung kini coba melihat ke depan, mengingat ada 2 pertandingan di pekan ini. Pemain yang lama berkarir di kasta kedua Liga Prancis ini hanya ingin fokus dan berusaha membawa Persib menang. Ya, jadi banyak perjalanan yang harus kami lakukan, tapi lapangan tetaplah lapangan. Kami hanya perlu bermain dan memenangkan pertandingan, tegasnya. Sebagai pemain yang pernah malang melintang di kasta kedua Liga Prancis, Jung harus beradaptasi dengan karakter Liga Indonesia yang kental dengan duel fisik. Banyak pemain di Liga Indonesia yang mengandalkan kecepatan. Semua tim punya kualitas dalam upaya melakukan serangan balik cepat. Hal ini menuntut Jung harus punya kekuatan fisik mumpuni, determinasi tinggi, serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Pada dasarnya, semua liga punya karakter dan kualitas yang berbeda. Jung mengaku antusias menyambut tantangan yang ada di kompetisi Indonesia dan Asia. Ya, ini berbeda, tentu saja berbeda, tapi di sini juga ada kualitas. Dimanapun di dunia itu ada kualitas masing-masing, dan saya bisa katakan ini liga yang bagus, sebutnya. Komentar pedas Mark Long soal pemindahan venue Persita versus Persib. Laga tandang Persib Bandung pada pekan ke-7 ini yang seharusnya digelar di Stadion Indomik Arena, kandang Persita Tangerang, malah dipindahkan menjadi di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali. I-League selaku operator resmi kompetisi sepak bola di Indonesia memindahkan venue pertandingan tersebut atas permintaan dari sang tuan rumah Persita Tangerang. Pemindahan venue dilakukan sebagai langkah antisipasi terjadinya bentrok antar supporter yang pernah terjadi. Keputusan pemindahan yang terbilang mendadak ini mendapat sorotan dari pemain sekaligus kapten Persib, Mark Long. Long mengatakan I-League baru mengumumkan pemindahan venue beberapa hari sebelum laga dimulai, padahal tim sudah mempersiapkan diri untuk pertandingan di Tangerang. Long bahkan menyebut situasi ini terkesan lucu dan tidak profesional. Main di Bali itu hal yang lucu buat saya karena baru diberitahu menjelang laga. Hal itu mempengaruhi persiapan, mulai dari penerbangan hingga pemesanan hotel. Tidak profesional, namun oke, ini keputusannya dan kami terima, kata Glock. Meski sebelumnya sempat kecewa dengan perubahan venue, Mark Long tak menunjukkan keseriusannya saat menghadapi Persita Tangerang. Gelandang Persib itu tampil penuh semangat dan berkontribusi penting dalam jalannya pertandingan. Pemain timnas Indonesia itu juga melihat sisi positif dari situasi ini. Menurutnya, bermain di venue netral justru bisa memberi keuntungan bagi timnya, mengingat tim lawan tidak mendapatkan dukungan langsung dari supporternya. Absennya supporter fanatik Persita mengurangi tekanan yang biasanya dirasakan tim tamu. Meski Persib tengah menjalani jadwal laga yang cukup padat, pertandingan kontra Persita tetap menjadi momen penting bagi tim. Laga tersebut menjadi modal berharga sebelum mereka bertolak ke Thailand untuk menghadapi Bangkok United di ajang AFC Champions League 2 2025-2026. Persib versus Persita Tangerang jadi persiapan akhir Tom Haye dan Eleanor Raiders yang gabung timnas Indonesia. Laga kontra Persita Tangerang pada Sabtu malam itu juga menjadi persiapan akhir bagi para pemain Persib yang mendapat panggilan ke timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan melakukan 2 laga krusial menghadapi Arab Saudi dan Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Oktober mendatang. Pelatih timnas Patrick Kluivert pun memanggil 28 pemain untuk bergabung di skuad timnas Indonesia pada ajang tersebut. Adapun terdapat penggawa Persib Bandung yang dipanggil, yaitu Mark Long, Beckham Putra, Eleanor Raiders, dan Tom Haye. Dan duel menghadapi Persita Tangerang ini bakal menjadi sangat penting, khususnya untuk Tom Haye dan Eleanor Raiders sebelum kembali membela timnas. Para pemain dijadwalkan akan berkumpul mulai 1 Oktober mendatang. Nantinya 28 nama yang dipanggil akan mengikuti pemusatan latihan terlebih dahulu.
Meski demikian, para pemain dikabarkan akan berkumpul secara bertahap. Diprediksi jika nama-nama yang berkarir di Liga Indonesia seperti Tom Haye dan Ariana Randers akan berkumpul terlebih dahulu, disusul para pemain abroad.